Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Dan ayo sekolah lagi, dan syaratnya untuk menjadi dosen kan harus S2. Nah, di antara dua informasi itu akhirnya saya mengambil keputusan, ya udah saya ngambil magister rumah sakit untuk persiapan di Gunadarma itu. Ya, ternyata by proses saya tunggu ya, alhamdulillah 2018 kan sudah berdiri FK-nya seperti itu. Setelah itu juga ternyata kalau jadi dosen gak cukup S2 saja. Lalu juga harus melanjutkan lagi pendidikan ke S3 seperti itu. Jadi dia tuh di sana tuh punya murid-murid tuh yang belajar S2 tuh tentang anti aging, Franky. Dari penelitian-penelitiannya sampai doktor pun ada sampai gitu. Jadi sana banyak. Nah, Dok, ini kita tadi kan Profesor Sukman ngasih ini nih. Nah, ini saya dapat oleh-oleh nih dari Profesor Sukman, hasil karyanya beliau. Ya, suatu opini untuk bangsa. Nah, hari ini juga kita kedatangan tamu lainnya, Dok. Yang mana dia itu sudah sangat jauh mainnya. Dan melampaui kita. Sudah mencapai planet lain. Begitu ya, Dokter Evi? Planet apa tuh? Bukannya namanya itu sudah ada Mars-nya. Iya. Sampai ke planet Mars. Itu planet merah namanya itu, Franky. Planet merah. Iya. Begitu? Ya, itu salah satu gelar dari S2 saya tentang kajian rumah sakit. Salah satu? Iya. Berarti salah duanya ada dong? Salah satunya lagi saya kebetulan menyelesaikan S3 di psikologi Gunadarma juga. Oke. Jadi gimana nih manggilnya nih sama orang-orang yang punya gelar banyak itu? Evi saja mungkin. Evi. Ya. Karena kita harus hormat sama beliau. Ya, tapi satu ya yang menarik, Franky. Dokter, kemudian ngambil S2-nya Mars itu manajemen tuh, Franky. Kemudian masuk psikologi. Nah, artinya dia tuh tukang borong, Franky. Kalau saya nggak ngelihat dari situ, Dok. Gelar kan semua orang bisa. Yang saya sebut tadi kita harus hormat karena beliau adalah sebagian daripada orang kudus. Orang kudus. Di agama saya Katolik kebetulan ada orang kudus. Yusuf, Maria, dan Yesus. Ya. Beliau adalah Evi Mariam. Mariam itu adalah Maria. Begitu ya? Iya, Dokter ya? kurang lebih ya. Nah, jadi kita harus hormat. Dan itu ada di dalam Al-Quran, Franky, surat Maryam. Surat Maryam. Ada ya? Ada itu banyak tebel, Surat Franky. 19. Wih, keren. Iya. Gitu kan. Duh, itu ngebahasin itu berapa SKS tuh, Franky. Surat Oke. Maryam. Nah, jadi saya pengen tahu nih sama Dokter Evi nih. Dokter Evi, ulah tegang-tegang atau Bu? Karena beliau orang Sunda jadi saya ngomong pakai bahasa Sunda sedikit lah. Nah, itu sebenarnya dulu tujuannya mau jadi dokter tuh ngapain? Dulu lagi kecil saya tuh punya bronkitis. Jadi hampir setiap bulan saya harus berobat ke dokter. Itu usia TK, dari mulai TK sampai SD kelas 3. Setelah itu saya kok berpikir tiap bulan saya harus berobat karena batuk yang tidak sembuh-sembuh. Jadi nggak rela mau balas dendam begitu ya? Mirip ya? Kenapa? Makanya saya bilang, aduh kayaknya saya mesti tahu penyebabnya kenapa sampai ya kenapa nggak sekali jadi dokter aja gitu, seperti Dokter Lukman yang dulu pernah ngobatin saya dari kecil gitu. Dokter Lukman sampai sekarang itu Masih dendam ya? ingat namanya. Dendam ya sama dia ya? Ya nggak dendam, justru dia memberi saya itu visi ataupun inspirasi bahwa menjadi dokter tuh ternyata seperti itu gitu. Ternyata ya ujung-ujungnya mungkin ada unsur pengabdian, lalu humanisme gitu, seperti itu yang saya bilang kok kayaknya asik gitu.
gitu ya. Jadi awalnya. ini parah nih sama dokter dia berdua nih. Nah, lo enggak, kalau saya bukan gara-gara dokter, Franky, gara-gara dukun. Saya waktu kecil sakit, badan demam, sama nenek saya dibawa ke bawah pohon asem. Ada dukun, dukunnya ambil bangle. Bangle itu bumbu dapur bisa disembur. Saya bilang gua kagak mau lagi, langsung sembuh tuh. Suara saya itu langsung sembuh dok. Langsung sembuh, saya bilang wah gila juga. Iya. Banyak cara untuk menjadi inspirasi hidup. Iya. Praktek sekarang. Praktek Di mana? di klinik Di klinik ya. Jadi sekarang katanya nggak boleh praktek pribadi ya? Praktek di rumahan gitu nggak boleh? Atau masih boleh? Praktek pribadi boleh, tapi syarat-syaratnya hampir sama dengan mendirikan klinik. Mungkin sekarang juga lebih ketat perizinannya, nggak seperti lebih dulu. repot. Soalnya Iya. orang-orang bilang, aduh sekarang repot, jadi banyak dokter baru tuh mendingan masuk rumah sakit. Betul. Nggak mesti ya. Perizinannya lebih Nah. ketat. Terus kenapa ambil S2 S3-nya seperti itu? Ya, dulu terinspirasi saya tahun 2000 mulai bekerja di Gunadarma itu sudah diinformasikan bahwa Gunadarma itu akan membuat FK dan membuat rumah sakit. Lalu saat itu Udah dapat bocoran nih ya? iya, dan ayo sekolah lagi, dan syaratnya untuk menjadi dosen kan harus S2. Nah, di antara dua informasi itu akhirnya saya mengambil keputusan, ya udah saya ngambil magister rumah sakit untuk persiapan Di Gunadarma di itu. Gunadarma. Ya, ternyata by proses saya tunggu ya. Alhamdulillah 2018 kan sudah berdiri FK-nya seperti itu. Setelah itu juga ternyata kalau jadi dosen gak cukup S2 saja. Lalu juga harus melanjutkan lagi pendidikan ke S3 seperti itu. Nah, akhirnya Kenapa nggak cukup S2? jenjang Emang persyaratannya seperti itu? ya nanti ke arah jenjang karirnya mungkin seperti itu harus dilanjutkan ke S3. Waktu itu saya juga belum berpikir untuk melanjutkan kemana, tapi saya punya kasus terutama ya teman dekat saya, suami saya dia punya penyakit kronis, dan saya lihat ini sesuatu ada yang unik, bukan hanya fisik saja yang ternyata yang berdampak dari penyakit kronis, tapi juga ada faktor psikisnya gitu. Kasian ya, Ya, suaminya dijadiin pasien. tidak jadi pasien. Jadi Inspirasi itu. biayanya nggak keluar, Franky, masuk di dalam terus. Terus suaminya ini dokter juga, bukan? Bukan, suami saya bukan dokter. Profesional lain lah ya. Iya. Oke, jadi harus S2 S3 seperti itu kalau jadi dosen. Betul. Tapi pertanyaan berikutnya lah, kenapa kok ke MARS? Tadinya saya pikir jauh-jauh amat ya, sampai keluar dari bumi. Ya, menariknya juga saya waktu itu untuk menjadi dokter itu ternyata bukan hanya skill aja yang bisa membuat kita bertahan, tapi kita juga harus ada School. manajerialnya. Oh, gitu. Seperti itu. Maksudnya bertahan tuh apa tuh? Ya, misalnya kita mau praktek mandiri atau bikin klinik lah istilahnya. Kita juga harus mengetahui beberapa aspek, misalnya bagaimana pengelola keuangan, bagaimana mengelola karyawan. Nah, itu kan di dalam pelajaran di Fakultas Kedokteran maksudnya tidak sedetil dengan apa yang saya pelajari di Fakultas Kesehatan ini. Jadi saya kombinasi untuk itu supaya saya misalnya kalau kita ingin mendirikan klinik, tahu bahwa ini ada faktor manajerial yang sudah pernah kita pelajari di S2. Dan ini di Gunadarma ada dia punya fakultasnya? Tidak ada, waktu itu saya ambil di UI. Oh, di UI. Iya. Oke, jadi sekarang kalau di Gunadarma ngajarin apa? Ajarnya saya di Fakultas di Ilmu Kesehatan Masyarakat. Seperti itu, jadi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jadi MARS itu adalah bagian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi saya S2-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, lalu di Gunadarmanya saya mengajar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah lo bingung kan? Bingung nggak? saya nggak ada yang saya pegang, jadi bingung. Karena kalau bingung tuh masih ada pegangan katanya. Jadi ilmu kesehatan masyarakat. Betul. Dok, itu ilmu kesehatan Ya, masyarakat. nanyanya ke sana. Apaan Enggak, itu? saya nggak nanya ke ini karena saya mau bandingin dulu. Di UI itu ada nggak ilmu Begini, kesehatan masyarakat? begini, Franky.
orang kalau ngobatin ya, ngobatin orang per orang itu namanya dokter klinik. Dia mengobati orang per orang, dia sakit apa diobati dia. Tapi kalau yang sakit masyarakat, yang itu adalah bidangnya kesehatan masyarakat. Misalnya contoh kolera. Kalau satu orang ya dia itu pasien kolera. Tapi kalau kolera terjadi dalam satu kampung, yang jadi masalah adalah kakusnya misalnya. Nah, yang ngurusin supaya semuanya tuh kolera tidak ada di dalam satu populasi, nah itu kesehatan masyarakat. Jadi pasiennya banyak, Franky. Kalau yang itu pasien satu-satu. Gitu. Dokter Jaya sudah menjawab itu, tapi tidak menjawab pertanyaan saya. Iya, apa? Pertanyaan saya tadi kan di UI ada nggak? Di UI kalau di bagian kedokteran tuh namanya public health. Tapi kalau kesehatan masyarakat tuh ada lagi Fakultas Kesehatan Masyarakat itu di Depok. FKM. Itu di luar FKM. Itu yang masuk sana anak SMA atau orang yang sarjana lain bukan dokter masuk situ, atau dokter masuk situ lagi. Tapi kalau public health itu turunannya dokter. Dari dokter belajar lagi public health. Lain. Gitu. Jadi tapi sebenarnya ilmunya ya so-so lah. Cuman kalau dokter public health itu biasanya dokter. Tapi kalau di FKM, kalau ada itu bisa dia dokter, bisa juga bukan dokter. Jadi tapi dua-duanya bisa menjadi pemimpin puskesmas, Franky. Jadi boleh dibilang Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma lebih lengkap dong, karena ada tambahan ilmu kesehatan masyarakat. Enggak, sebenarnya sama. Yang diajari itu di public health sama itu sama. Beda judul. Cuman begini, kalau di public health itu, kalau di UI itu adalah dokter. Udah jelas hanya dokter yang masuk situ. Kalau di FKM itu dari segala macam bidang, termasuk anak SMA. Jadi sarjana kesehatan masyarakat SKM. Kalau yang di UI itu dokter, PH gitu loh, kayak gitu. Bingung kan? Enggak, saya dokternya ngomong PA-nya itu loh. PH public health. Iya, enggak. Tadi saya pikir dokter PA. Bukan public health. PA tuh ada konotasinya nggak bagus. Oh. PA lo gitu. Enggak, itu public health, Franky. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang enakan praktek apa enakan ngajar? Ada beda vibe yang saya rasakan kalau lagi ngajar gitu ya. Kalau lagi ngajar saya tuh merasa terbuka, juga ada tantangan harus belajar dulu sebelum ngajar, malamnya baca lagi, ingat lagi gitu. Karena kadang-kadang terutama kan selain dari pelajaran IKM, saya juga mengajar di tutorial, dan tutorial itu kasusnya unik. Jadi setiap sesi kehadiran itu mungkin judulnya beda, kasusnya beda. Jadi setiap malam tuh merangsang saya untuk baca lagi, belajar lagi. Enaknya mengajar seperti itu. Kalau praktek, ya saya coba mengimplementasikan ilmu yang saya pakai di masyarakat seperti apa, mungkin teorinya seperti apa, dan pelaksanaannya ya seperti apa gitu. Jadi lebih beda vibe-nya lah gitu. Terus suami jadi pasien nggak sekarang? Iya. Nah, itu pertanyaan saya berikutnya. Emang boleh anggota keluarga jadi pasien? Ya, dalam arti mungkin menjadi pasien itu bukan berarti kita yang mengobati langsung, tapi juga kita kan memberikan saran, memberikan pengobatan itu bukan hanya obat, tapi juga ada lifestyle. Nah, lifestyle-nya misalnya dibantu pola makannya, aktivitasnya seperti itu. Pinter ngeles ya. Seperti itu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau soal urusannya kayak gini, dokter Jaya lebih pinter nanyanya nih. Saya lempar aja ke dokter Jaya. Enggak, sebenarnya gini, ada banyak yang bisa ditanya, Franky. Sebagai itu Mars itu ya, itu bagian dari kesehatan masyarakat tuh, khusus untuk yang manajemennya. Tapi yang kalau kesehatan masyarakat yang lain-lain itu ya seperti tadi, soal wabah, soal bagaimana menangani itu limbah. Kan misalnya contoh COVID, waktu kemarin COVID itu kan gitu kan, itu kita mesti jaga jarak dan segala macam, itu urusannya public health atau kesehatan masyarakat, bukan dokter satu persatu, bukan. Kalau udah sakit itu dokter klinik. Jadi ini lebih luas sebenarnya. Jadi banyak orang yang sekolah dokter kemudian dia bilang, kayaknya gue gak suka deh ngobatin pasien, misalnya begitu. Ada yang begitu, akhirnya dia masuknya ke kesehatan masyarakat, sekolah lagi, Franky. Jadi dokter SKM begitu loh. Atau kalau yang S2-nya Mars gitu loh. Itu manajemen lagi, lebih khusus lagi manajemen yang dia pelajari. Berarti Dokter Evi sekarang udah bisa dong kalau memberikan konsultasi orang
bikin rumah sakit? Kalau sampai bikin rumah sakit sih tentu nggak mudah ya Pak. Pasti itu perlu orang yang lebih ahli. Tapi minimal dunia di rumah sakit seperti apa, lalu secara manajerialnya seperti apa yang harus kita lakukan, itu ada gambaran. Karena saya sendiri untuk praktek Marsnya sendiri terus terang, kalau di rumah sakit saya hanya waktu itu pengalaman hanya 6 bulan. Karena tidak bisa waktunya selalu berbenturan dengan kegiatan yang ada di UNIF gitu. Jadi saya nggak bisa punya berkaki dua di instansi yang tetap. Akhirnya saya mau memfokuskan di Gunadarma saja, lalu saya manage mengaplikasikan ilmu saya di klinik aja. Gitu. Oke. Nah, jadi Dokter Evi sekarang kalau untuk yang kayak gini ya istilahnya mempelajari perilaku lah ya. Perilaku masyarakat gitu ya. Supaya mempengaruhi kesehatan. Ya, supaya artinya bagaimana di manage masyarakat itu tetap dalam kondisi ya, dalam tanda kutip kondisi sehat. Gitu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Dok. Itu kan jadi pertanyaan, barangkali kita udah tahu begitu, tapi sekarang apakah seorang dokter umum itu perlu belajar public health, kesehatan masyarakat? Iya. Nah, apa gunanya gitu loh? Mungkin itu, Frankie. Iya. Itu tadi ditanya sama Dokter Jaya. Iya. Diwakili. Jadi sebenarnya menjadi seorang dokter kan bukan hanya mengobati saja, tapi ada aspek pencegahan, preventif, lalu ada aspek pengobatan dan rehabilitatif. Nah, mungkin di preventifnya ini lebih banyak kita memberdayakan masyarakat supaya dia lebih bisa mempertahankan atau mencegah dirinya tidak jatuh ke fase sakit, ataupun yang sudah sakit tidak jatuh ke fase komplikasi. Nah, itu perlu edukasi. Nah, edukasinya itu biasanya yang turun lapangan adalah dokter public health atau dari ilmu kesehatan masyarakat, bagaimana dia memberdayakan masyarakat supaya dia hidup bisa lebih sehat gitu. Ya, kalau udah fase klinis, mungkin yang kita temukan adalah orang yang memang sudah bergejala hidupnya, seperti itu. Nah, misalnya gini, Frankie, kan kalau tadi kan kita ngomong tuh ya, dokter setelah selesai itu dulu kan PTT, sekarang intensif. Nah, intensif itu mereka masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit mereka lihat bagaimana caranya mereka mengelola rumah sakit. Terus dia ke puskesmas juga, ada berapa bulan di puskesmas. Di puskesmas itu dia nangani kesehatan masyarakat selain pasien satu persatu. Itu sebabnya seorang dokter kalau di Indonesia dia harus bisa semua, karena ada beberapa sebagian besar dokter setelah lulus kedokteran dia jadi dokter puskesmas. Jadi di situ memang lebih banyak kesehatan masyarakat. Nah, ilmu kesehatan masyarakat ini diajarkan untuk mahasiswa semester berapa? Semester 7. Semester 7. Ya, di akhir. Berarti biasanya. Kalau kan mohon maaf ya, saya meninggalkan sekolahan kan udah lama nih. Cukup lama menurut Dok ya. Katanya umur 22. Antara Umurnya 22 loh. Antara umur sama itu kan nggak ada korelasinya ya. Dulu waktu sekolah kan adanya MKDU, mata kuliah Dasar umum. NK wajib fakultas, MK ada ya wajib fakultas, wajib jurusan, pilihan minat kan. Jadi masuk yang mana? Ya, kalau di fakultas kedokteran sekarang kalau di Gunadarma itu sistemnya blok. Jadi blok itu per sistem. Setiap satu sistem mulai dari yang sederhana, yang biomedik, sampai ekspertisnya atau spesialisnya yang memberikan materi seperti itu. Jadi tidak harus 1 semester, 1 blok itu mungkin ada 4 minggu, lalu ganti dengan sistem lain, ada yang 1,5 bulan, 6 minggu, ganti sistem yang lain. Nah, kalau di IKM ini biasanya dia ada di semester 7, dan semester 7 itu kurang lebih ada 3-4 blok. Salah satunya adalah di IKM, kesehatan masyarakat. Jadi kalau di semester 7 gitu udah termasuk? Udah, supaya nggak lupa, Frankie. Kalau semester 7 kan ke dokter kan lebih dekat gitu kan. Dia belajar sehingga begitu lulus jadi dokter puskesmas dia ngerti gitu loh. Sudah integratif, dia mencoba menghubungkan ilmu-ilmu sistem sebelumnya nanti yang untuk dipraktekkan di masyarakat. Kesehatan masyarakat itu paling senang Frankie. Karena mainnya statistik ya, Dok ya. Betul, statistik, Statistik, epidemiologi, nanti kalau matematika di situ. Hitung-hitung kan Jadi Frankie. nanti ada H0, H1 gitu? Ada. Ada satu itu apa? Hipotesis, nol, hipotesis. Oh gitu ya. Jadi tadi Dokter Evi sebutin di semester 7 di Fakultas Gunadarmanya ya, Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma.
Di semester sebelum-sebelumnya ada juga. Tidak ada. Jadi semester sebelumnya hanya sistem organ. Pertama biasanya being medical doctor. Jadi dia dibangkitkan dulu awareness-nya menjadi seorang dokter tuh nanti seperti apa. Nah itu di semester awal. Lalu disertai biomedik. Lalu maju semester berikutnya baru per sistem. Dari sistem kulit, sistem otot, jantung, paru tuh setiap blok kita lakukan. Tapi masih berapa tahun sih dok sekolahnya? Waktu itu 2 tahun maksimal. 2 tahun tuh Frankie. Sebentar. Kalau kecantikan itu salah satunya adalah hobi saja. Jadi itu juga pernah menjadi salah satu inspirasi saya bahwa kecantikan itu bukan hanya dari luar tapi itu adalah self care. Inner beauty. Self Saya care. kalau ngomong kecantikan tangan saya otomatis begini gitu. Ya itu salah satu hobi saya yang lain. Tapi tidak dipelajari secara formal. Saya hanya ambil fellow saja. Ya. Gitu. Oke, nah sekarang di dalam Fakultas Gunadarma itu Dr. Evi kan ngajarin apa tadi ilmu kesehatan masyarakat. Ya. Itu untuk ke semua masyarakat untuk ke semua mahasiswa itu minimum lulusnya dengan nilai berapa? Standar nilai sih ya hampir sama ya, minimal 70 untuk kelulusan seperti itu. 70 B ya. Iya, B. Ada nggak yang nggak lulus? Ada. Ada lah Frankie. Enggak, ini tunggu dulu. Mohon maaf ya, saya bukan underestimate untuk yang IKM ini. Karena saya ngeliat dari judulnya kan sederhana gitu ya. Tadi pelajarinnya kan salah satunya adalah statistik itu. Belajar statistik. Ada. Kan lebih berat mata kuliah lain ya. Tapi jangan salah, ada orang yang masuk ke kedokteran karena dia benci sama matematik, Frankie. Karena benci sama fisika, benci sama kimia, dan dia salah. Mereka salah karena semuanya tuh ketemu juga gitu loh. Dokter Evi ada pantangan dengan matematik? Nggak, biasa saja, tapi saya suka kimia dulu sebenarnya. Serius nih? Biasa saja, karena nilainya juga nggak pernah tinggi ya, biasa aja. Ini ngomongnya kayaknya. Boleh saya tes sedikit dok. Gimana Pak? Asam sulfat apa rumus kimianya? H2SO4 ya Pak. Oh iya. Ntar ditanya lagi asam folat apa? Waduh. Asam folat itu ya golongan vitamin. Nggak rumus kimianya. Oh rumus kimia nggak hafal saya itu. Dokter dia? Asam folat rumus kimia? Saya juga nggak tahu. Berarti imbang lah ya. Kan bahasa Inggrisnya folic acid lagi. Termasuk vitamin B. Iya. Vitamin B. Nggak, sekarang emang semua dokter tuh harus apal kayak gitu-gituan. Lah kalau nggak kagak lulus Frankie. Kan ada pelajaran biokimia. Bukannya sekarang tinggal buka handphone aja kita tanya. Loh kan kalau sama dosen kagak bisa. Ujian kalau di dokter lisan Frankie. Sebagian lisan. Sebagian lisan gitu ya. Iya. Di mata kuliah tutorial itu mereka kalau di Gunadarma ya, itu biasanya mereka harus kasih case dan mempresentasikan secara lisan. Jadi kalau saya sendiri ya dok ya, kalau uji saya selalu maunya lisan. Kenapa? Disuruh bikin tulisan dia presentasi dia pakai AI. Iya betul. Jadi kita dibohongin. Jadi dia nggak mau begitu. Diskusi lah kita debat lah. Kamu taunya apa? Kita diskusi. Ya, tapi kan nggak menutup kemungkinan dok. Tancapin satu di sini, atau di situ ada TV-nya ya. handphonenya online, Nggak bisa bawa handphone Pak. nggak bisa pakai. Nggak bisa bawa handphone ke ruangan ujian itu. Nanti Dokter Evi cari yang namanya Kettle X1. Iya. Itu alat canggih itu. Nih kita ngomong begini, jangan-jangan mahasiswanya nanti akan cari tuh Kettle X1, Kettle X1. Bisa apa kelebihannya Pak? Saya nggak akan ngomong di sini, nanti pada beli soalnya. Harganya nggak terlalu mahal, itu cuma 11 jutaan. Gitu. Demi lulus kan mereka akan korbankan segala cara gitu kan, termasuk beli. Janganlah dokter itu nanti mempertaruhkan nyawa orang. Iya, makanya saya nggak kasih tahu belinya di mana. Jadi nanti mungkin pada banyak yang nanya lagi. Nah sekarang untuk jadi dosen nih, Dokter Evi udah berapa lama nih jadi dosen? Tadi kan jadi dokter itu udah 27 tahun lah ya kira-kira ya. Iya.
Jadi dosen saya semenjak lulus S2 2009. Awalnya saya mengajar di psikologi. Baru setelah itu berdirilah kebidanan. Saya dipindahkan ke kebidanan. Setelah itu berdiri lagi FK, saya pindah ke Fakultas FK. Gitu. Fakultas Kedokteran. Ya. Jadi kekasih lama ditinggalkan. Ya, karena kebutuhannya lebih lebih dibutuhkan di kedokteran. Oke, nah sekarang kalau misalnya saya akan ini aja dulu dok. Dokter Evi kan selain mengajar kan juga praktek nih. Gitu. Di daerah mana tadi? Di Cibubur. Cibubur. Ya. Yang sekarang ini banyak penyakit, itu penyakit apa? Ya. Terus terang saya prakteknya jadi dibuka di sini, saya lebih banyak main di estetik anti-aging. Nggak boleh. Nggak boleh Di sini. Di sini hanya buat podcast. Nggak boleh dibuka di sini. Iya. Dijelaskan di sini maksudnya. Iya, begitu. Nah, diceritakan ya, silakan cerita. Jadi saya itu memang sekarang mainnya maksudnya banyak berpraktek di estetik anti-aging. Gitu ya. Jangan main lagi. Jangan main. Praktek kan. Ya, ke arah sana mungkin ya. Apa? Tadi? Estetik dan anti-aging dan Oh, ya mainnya di sana. Maksudnya prakteknya suka di sana. Kamu nggak boleh, Frankie. Kamu udah 22 tahun usianya. Entar jadi bisa bayi jadi. Jadi baik. Ya, anti-aging kan bukan hanya melawan tua, tapi bagaimana kita tua tapi tetap sehat. Gitu. Nah, dok, Tuh. ada istilah lain lagi tuh. Ada suatu ini lain lagi kata-kata bijak lagi. Bukan hanya melawan tua, tapi tua dan Tetap sehat. bisa. Bisa. Itu namanya tua berkualitas, Frankie. Untuk sampai tua berkualitas atau tua tapi tetap sehat, itu syaratnya harus apa? Pertama mungkin dari lifestyle-nya ya. Lifestyle-nya misalnya untuk masalah tidur aja. Kadang-kadang semakin berusia itu makin sulit tidur. Padahal kualitas tidur itu bisa mempengaruhi beberapa hormon dalam tubuh kita supaya tetap lebih baik seperti itu. Lalu juga pola makan seperti itu. Pola makan, olahraga. Umumnya sih yang bisa saya anjurkan kalau untuk tetap sehat di usia lanjut adalah dari lifestyle dulu. Seperti itu. Oke, saya tertarik masalah tidur. Berapa jam? Idealnya 7-8 jam. Idealnya 7-8 jam. Iya. Kalau di atas 7-8 jam? Mungkin malah badannya jadi lemah juga ya kalau kelebihan. Jangan nyari pembenaran, Frankie. Kelebihan nggak bagus, kurang nggak bagus. Ya, karena saya 9 sampai 10 jam tidurnya. Oh. Dokter Jaya ngeledekin, ini jam tidur baik. Iya sebenarnya itunya lifestyle-nya bagus, Dok. Iya. Misalnya olahraga, rajin olahraga, tapi olahraga waktu tidur. Oh. Bingung kan? Bingung. Nah, Pegang. alat fitness lengkap di rumahnya. Iya. Tapi misalnya ada treadmill, dia tidur di treadmill. Oh. Gitu. Nah, Iya, begitu iya, komplain. Kok gua nggak bugar-bugar katanya. Iya. Gimana tuh, Dok? Ya semua itu kan perlu komitmen dan tidak instan. Ya, yang jelas itu perlu jangka panjang untuk memperbaiki supaya tubuh tetap sehat. Dan saya juga merasakan sih, maksudnya semenjak saya menopause ini tubuh saya menjadi acak-acakan banget, terutama untuk siklus tidur yang agak terganggu ya. Akhirnya saya berpikir mungkin saya harus memerlukan satu bantuan suplemen seperti itu untuk meningkatkan kualitas tidur saya. Lalu juga saya coba memeriksakan lab apa yang terjadi, kenapa habis menopause ini saya kok mudah ngantuk, cepat lelah dan sebagainya. Itu mungkin saya harus mulai manage. Sebenarnya tubuh saya ini dijadikan alat percobaan juga buat diri saya untuk misalnya mulai dari lifestyle ataupun suplemen yang saya makan. Ngomong-ngomong, saya tuh nggak ngerti ya. Apakah menopause bisa ditunda? Bisa. Bisa. Bisa dengan Bisa. lifestyle Secara yang baik. kedokteran bisa, Frankie. Tapi harus berobat ke dokter spesialis kandungan. Betul. Jangan ngobatin sendiri, Frankie. Betul. Kalau ini kejelekannya Pak Frankie ini, dia suka self medication.
Dan yang dia percaya tuh dokter Google. Itu loh Oh. masalahnya. Iya. Kalau misalnya hal-hal yang misalnya lebih spesifik, lebih spesialis, saya biasanya konsulkan saja gitu. Terus nggak ngotot tuh. Saya menerima aja, Nah. tapi yang jelas saya harus lebih bisa mempertahankan yang terbaik dari versi saya gitu aja. Oke, jadi tadi Dokter Evi sudah sebutin anti aging. Iya. Ya, itu menjadi hal yang menjadi hobi. Lebih. Banyak nggak orang yang tadi kan pertanyaan seperti sebelumnya adalah yang menjadi obat sekarang ini penyakit apa yang paling banyak? Ternyata Dokter Evi tadi sebutin banyak pertanyaan mengenai anti aging ya. Iya, betul. Itu anti aging itu biasanya harus dipelajarin ada nggak pelajarannya di? Sebenarnya ada, S2-nya ada di biomedik, lalu untuk dilanjutkan di S3 juga masih ke arah biomedik, karena terus terang anti aging ini masih ke arah pengembangan. Salah satu area yang baru yang perlu digali, bahwa ilmu kedokteran itu selalu berkembang. Kalau dulu kita ketemu dengan gejala yang sudah muncul, tapi sekarang kita sudah mulai bisa mengetahui gejala penyakit sebelum muncul, misalnya dengan pemeriksaan DNA gitu ya, Prof. Dok ya. Iya. Nah, tapi itu mungkin saya kurang paham tuh kalau sampai ke sana. Saya belum main ke sana karena belum kompetensinya saya. Jangan main, Iya, belajar. belajar. Tapi sebenarnya kita tuh yang S2 yang berkembang pesat ya anti aging medicine itu di Unut Udayana. Di sana ada Prof. Itu Wimpi Wimpi. Pakahila. Ya. Dia itu mengajar S2 Pakahila apa Pangalila? Pangkahila. Pangkahila. Dia terkenal sekali. Jadi dia itu di sana tuh punya murid-murid tuh yang belajar S2 tuh tentang anti aging, Franky. Dari penelitian-penelitiannya sampai dokter pun ada sampai gitu. Jadi di sana banyak. Jadi kalau saya melihat mencoba untuk dari tadi saya mikirin nih, Dokter Evi senangnya ngapain gitu kan? Dia belajar yang salah. Tidak sesuai dengan keinginan kesenangannya dia nih. Oh enggak, tapi itu naluri, Kesenangannya Franky. kan itu kan masalah kecantikan. Oh ya, Padahal udah punya ya kan. ya. Nah, tapi yang dipelajarin sama ERS gitu kan. Oh, itu MRI sebelumnya, Pak. Oh, itu ada Sebelum- yang Oh, jadi Udah belum lama kelar ini ceritanya nih. CLBK ya. Cerita lama belum kelar, Dok. Iya. enggak, tapi kalau soal anti aging itu sih itu memang udah diminati dari sejak berapa abad yang lalu, Franky. Itu Kaisar Shi Huangdi. Itu kaisar Cina. Kaisar yang mempersatukan Cina. Itu dia tuh sebagai kaisar dia bilang bagaimana caranya gue bisa umur panjang. Akhirnya kemudian dia suruh orang-orangnya untuk mencari obat-obat panjang umur. Betul. Nah itu ceritanya dari sana. Jadi artinya memang itu sudah lama. Tapi kedokteran sendiri pun baru berkembang belum lama, belum terlalu lama lagi. Oh gitu. Jadi tidak merasa salah juga kan ya belajar MARS ya? Tidak, ada manfaatnya juga untuk mengelola minimal klinik gitu. Dengan klinik ya. Iya. Ya itu tadi makanya saya agak terkontaminasi dengan saya tidak menanya sih di klinik kawan kita yang dokter itu ada sertifikat MARS. Saya pikir ini gelar dokter kecantikan. Karena mau sekolah memang, Franky. Ada orang yang sengaja sekolah tuh untuk supaya dia nggak cepat pikun. Saya waktu itu saya sekolah hukum, Dok ya. Iya. Nah, jadi udah lulus. Saya waktu ngambil S3 dokter, terus saya sekolah hukum juga di UI. Waktu itu salah satu teman sekelas saya itu orang umur 60 tahun, Franky, baru masuk fakultas hukum. Saya bilang, ngapain Bapak? Dia udah jadi mantan pegawai negeri. Segala macam, jadi pokoknya udah punya jabatan macam-macam. Sekolah lagi ngapain? Saya sih cuma supaya ngepikun katanya. Itu. Dan kemudian dia lulus barengan sama anaknya yang S1. Serakah ini. Loh enggak, tapi memang betul, Franky. Kamu kalau nggak mau sekolah nggak apa-apa, main catur. Udah beli dok, Ya beli doang dimainin tuh. nggak ada temen main di rumah. Otot sama otak sama, Franky, harus dilatih supaya kepake terus. Betul ya, Dok ya? Betul. Oke, nah jadi Dokter Evi untuk yang sekarang sudah punya kemampuan untuk manajemen, ya kan? Untuk di situ sudah diaplikasikan juga sebagai ngajar. Betul. Kedepannya masih mau sekolah lagi nggak? Pengen.
pengen ke biomedik lagi. Cita-cita yang tertunda mungkin. Biomedik itu apa? Ya, itu yang tadi mungkin mengembangkan ilmu anti-aging itu. Anti-aging. Biomedik itu ilmu Biomedik. kedokteran dasar, Frankie. Jadi bukan ngomong soal penyakit-penyakit, jadi secara kedokteran secara umum. Ya. Itu ada fakultas, ada sekolahnya sendiri lagi. S berapa ya? S2, S2. S2 biomedik Ya, biasanya. di fakultas kedokteran tuh satu fakultas kedokteran Oh. gitu. Ada di semua universitas? Ada. Jadi itulah yang biomedik itu yang nanti jadi pengajar anatomi, mengajar fisiologi, faal, pengajar biokimia, yang gitu loh. Itu yang biomedik, Itu Frankie. masuknya S2 berarti ya? S2. Ya. Nah, kalau mau ngajar S1 ya minimal harus S2 itu. Sekarang emang agak ribet ya, kalau zaman dulu kan S1 ngajar S1 juga boleh, SMA ngajar SMA juga boleh ya. Oh iya. Ya kan Ya. zaman dulu kan Ya. dokter ngajar dokter Andes ngajar dokter Andes. Hmm. Sekarang dokter Andes nggak bisa, harus dokter S2, S2-nya apa manajemen lah. Ya. Terus apa nih dokter Evi, dia punya apa namanya dengan menggunakan belajar biomedik, apa yang akan dituju lagi? Ya, sebenarnya sekarang kan dunia kedokteran bukan hanya mengobati tapi udah mulai ke arah regeneratif. Regeneratif itu bagaimana kita memanfaatkan diri kita untuk menjadi pengobatan buat tubuh kita sendiri gitu. Misalnya mungkin di PRP bagaimana kita memanfaatkan darah untuk suatu lesi inflamasi gitu, karena di dalamnya ada beberapa vitamin dalam darah itu yang ternyata bisa ngobatin kita seperti itu sih salah satunya. Jadi saya tuh juga berharap tua itu kita masih bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam tubuh kita untuk ngobatin diri kita gitu. Nah ini agak bertentangan sama dokter Jaya. Makanya tadi waktu dokter Evi bilang kita bisa mengobati diri kita sendiri, saya langsung nengok dokter Jaya. Iya. Padahal dokter Jaya tadi ngeledekin saya karena saya seringkali self medication, dia bilang. Apakah itu mengobati diri kita sendiri apa Istilahnya- sama dengan Ya, istilahnya bahwa tubuh kita itu masih ada bagian-bagian yang penting yang bisa mengobati diri kita. Misalnya darah kita. Darah kita tuh masih bisa Oke. diproses untuk mengobati diri artinya sendiri. dok? Saya mencoba menerjemahkan, menjelaskan pengertian apa yang dokter Evi ini Iya. pengen jelaskan. Artinya kita masih bisa mendayagunakan. Betul. Begitu ya, Iya, dok ya? Wih, saya bisa loh menjelaskan. Mendayagunakan bagian-bagian kita tanpa obat. Iya, betul. Betul ya? Wah, Cita-cita sih Pak, itu masih cita-cita. Semoga masih punya umur untuk tercapai. masih. Nanti dokter Evi ke pengadilan aja. Pengadilan? Ah. Gimana Pak? Bikin kesalahan yang agak berat, nanti dapat vonis dari hakim. 20 tahun. Terus? Iya. Kalau dokter itu memperpendek umur. Saya divonis umurmu tinggal 5 tahun. Oh. Sedangkan hakim nggak jelas punya kesehatan apa enggak, dia bilang 20 tahun. Dia belum tahu dia bakal hidup apa enggak 20 tahun. Tapi serem ya kayak gitu ya Pak? Hah? Serem ya? Jangan diseriusin dokter. Iya, ya mungkin itu aja sih. Tapi selama ini saya cukup senang sekali karena saya juga mengelola mahasiswa di Fakultas Kedokteran yang tentunya up and down gitu. Jadi mulai proses mereka masuk sampai lagi seneng-senengnya tiba-tiba ada yang dokter saya bosen kuliah, saya takut nggak bisa selesai, ada seperti itu. Itulah Nah, kenapa dokter Evi tadi begitu senang sekali sama mahasiswa, tapi kontradiksi itu. Iya, itu Ada yang seperti itu. ada Oh. masanya. Ada lah, Betul. Frankie. Makanya di itu ada namanya konsulen itu. Nah, terus kalau udah ketemu anak mahasiswa seperti itu, apa respon daripada dokter Evi? Ya, biasanya mereka ada beberapa jalur yang harus dilakukan dulu. Misalnya mereka harus menghubungi dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik mungkin ada masukan dari sana. Kalau tidak ada solusi, kita bisa konsulkan ke bagian psikolog. Karena di Gunadarma juga ada Fakultas Psikologi dan di situ ada Biro Psikologi, dan kita memberitahu bahwa kalau berhubungan dengan psikologi itu bukan sesuatu yang Memalukan. tabu, Nah. betul, bukan stigma, bahwa kalau kita memang memerlukan bantuan kita bisa
menghubungkan itu dengan para ahli psikolog yang ada di Gunadarma. Cuman hasil akhirnya anak tersebut akan tetap melanjutkan atau tidak secara umum kebanyakan? Ada yang melanjutkan, ada juga yang memang akhirnya sepertinya ya kita melihat kasusnya kasus per kasus, dan biasanya ada yang cepat responnya, ada yang lambat gitu, tapi biasanya sebagian besar melanjutkan sih. Itu juga sebenarnya masuk dalam kesehatan masyarakat juga? Oh enggak, kalau itu bagian dari manajemen mahasiswa, mengelola mahasiswa di Gunadarma gitu. Seperti itu, bahwa kita di sana bukan hanya berpikir mereka harus jadi cerdas jadi dokter, tapi juga mereka harus sehat secara mental menjalani proses-proses pendidikan. Ya, tadi saya cuman ini biasa dok, otak saya loncat lagi. Dokter Evi kan senangnya di anti aging, Ya, kecantikan. ya. Sebenarnya boleh nggak sih kita ngajarin sesuatu yang kita senang, tapi kita punya pengalaman, tapi kita belum punya sertifikatnya? Enggak boleh. Tapi kalau kita untuk diri kita sendiri boleh ya? Boleh. Ya, kalau belajar nggak ada salahnya lah. Oke, jadi artinya Dokter Evi senang di situ, berarti kalau nanti harus mau dipakai untuk diterapkan, harus dengan belajar lagi. Iya, betul. Kalau untuk menjadi dosen mungkin kan sesuai dengan keahlian, baik sertifikatnya apa, ijazah terakhirnya apa. Jadi itu harus ada kesesuaian antara ijazah dan mata kuliah yang diajarkan. Seperti itu. Dokter Jaya, ini saya agak jauh nih ilmunya sama Dokter Evi. Jadi saya banyak pertanyaan yang tidak bisa saya tanya. Enggak, justru karena kamu awam itu, justru pertanyaannya itu bisa yang macam-macam yang nggak kepikiran sama orang. Itu tadi sudah saya tanya yang nggak kepikiran itu dong. Kamu nggak mau nanya yang terakhir? Apa? Psikologi. Nah itu Dokter Jaya. Psikologi bukan ilmu kamu, bukan ilmu saya. Terus penerapannya apa gitu? Tuh dok ditanya. Kan Ya, sekolah psikologi kan lama juga kan ya? Iya. 4 tahun ya, 4 tahun, 5 Iya. tahun ya. 5 tahun. Nah, Iya. kenapa mau masuk situ dan kenapa terus apa manfaatnya? Oh tadi gitu belajar S3-nya ya gitu? psikologi Iya. ya? Psikologi. Jadi yang saya tahu bahwa kesehatan itu adalah holistik, bukan hanya fisik saja yang harus diperbaiki, tapi juga ada mental yang harus dipertahankan kesehatannya. Nah, oleh karena itu saya mendekatkan ilmu kedokteran dengan ilmu psikologi melalui psikologi kesehatan. Ternyata dalam penelitian yang pernah saya lakukan, orang-orang yang mengalami penyakit kronis biasanya dia sudah mengalami juga beberapa fase psikologi yang negatif, apa itu depresi, cemas, ataupun dia putus asa yang berlebihan. Waktu itu kasus saya adalah diabetes tipe 1 dok. Diabetes tipe 1 itu kebanyakan mereka pernah punya pengalaman dengan ketoasidosis diabetik yang nyaris nyawanya hilang seperti itu, dan itu menjadi inspirasi saya bahwa kenapa sampai saat ini dia bisa bertahan. Ternyata ada faktor psikologi yang membuat fisiknya bertahan terhadap kondisi fisik yang sakit itu gitu. Gitu sih dok. Yang menariknya. Nah, buat sekarang saya. Franky, nih saya ini pengetahuanmu. Kira-kira kalau menurut kamu ada kaitannya nggak kedokteran dengan psikologi? Nggak tahu dong. Ada. Dalam sejarahnya ya, kita dulu di UI punya satu guru, Profesor Slamet Imam Santoso. Beliau itu adalah spesialis saraf dan sekali spesialis kedokteran jiwa. Jadi waktu itu dua-duanya tuh gabung jadi satu, saraf dan jiwa. Dia itu dosen di bagian neurologi. Jadi dia dokter spesialis. Terus dia pindah ke UI, dia membangun fakultas psikologi. Jadi dalam sejarahnya itu ya, fakultas psikologi UI dibangun oleh seorang dokter. Oh, iya. Dokter yang adalah spesialis kedokteran jiwa Ya, dan saraf. luar biasa. Nah itu profesor ikon lah buat UI, karena kenapa? Dia melahirkan banyak sekali dokter-dokter di bawah itu, anak-anaknya yang adalah dosen-dosen UI semua. Jadi kalau di kedokteran juga mungkin bisa ada nggak ya orang berkreasi dalam hal menyembuhkan pasien?
Kalau berkreasi mungkin dibatasi ya Pak, karena Oh, kita gitu ya. sudah ada SOP-nya Aha. gitu. Tapi dokter is art juga ada, tapi mungkin dalam hal tertentu yang tidak terlalu prinsip, misalnya cara menjahit gitu, apakah mau pakai tipe gini tipe gitu ya, tergantung dari kebutuhan dari pasien. Jadi kalau misalnya di kedokteran sih setahu saya lebih fix ya dok ya, mungkin ya untuk peraturannya gitu, tidak harus sesuai dengan SOP seperti itu. Ngomong-ngomong dokter Evi kan dari Unpad ya dulunya ya? Iya. Unpad di Di Pajajaran Bandung. Bandung ya? Iya. Bandung yang di mana ini? Waktu zaman saya masih di Pasteur Pasteur. dan sempat transisi ke Jatinangor tapi 1 semester. Dekat Hasan Sadikin kalau nggak salah Betul, tempatnya ya? Betul. Satu lokasi dengan rumah sakit Hasan Sadikin. Sekarang sudah ke Jatinangor. Sekarang sudah di Jatinangor FK-nya. Waktu zaman saya belajar FK dengan sekarang itu jauh berbeda. Karena waktu dulu mungkin anatomi 1-2 tahun, fisiologi 1-2 tahun, baru terakhir kita baru ketemu sistem. Nah sekarang mahasiswa sekarang tuh enaknya setiap satu sistem dimulai dari anatominya, fisiologinya, bertahap. Jadi kalau dia ketemu dengan kasus penyakitnya sudah tahu prosesnya atau patogenesisnya seperti apa. Enaknya seperti itu. Kalau dulu kita nginget-nginget lagi, ini lagi anatominya apa ya dulu ya gitu. Oke, jadi kesimpulan, saya coba menyimpulkan ya. Dokter Evi. Menurut Dokter Evi, mahasiswa sekarang lebih diuntungkan karena sistem belajarnya. Ya, Betul. betul. Karena tadi Dokter Evi bilang, kalau sekarang mahasiswanya tuh dimulai lagi, istilahnya akan ada refresh, di-refresh lagi, terus kemudian baru masuk ke intinya gitu. Betul. Sedangkan dulu langsung teksek situ, lu cari tahu dulu deh yang kemarin ya gitu. Betul. Betul. Berarti kemungkinan nggak lulusnya kecil dong. Iya, zaman dulu sulit ya dapat nilai bagus. Iya, artinya kan sekarang kan kalau kalau ya dulu waktu saya masih di MIPA dapetin IP 3 ke atas tuh udah susah. Sangat susah dong. Kalau sekarang kalau dapat IP-nya kurang dari 3, dosen yang susah. Diomelin sama dekan. Betul dok. Diomelin. Kenapa jelek-jelek begini? Belum lagi fasilitas kan dok, sekarang tuh anak-anak belajar dengan manekin. Ya, jadi sebelum ketemu pasien betulan, mereka dilatih dengan manekin seperti gambar-gambar ini. Ya itu sebenarnya mempermudah bagaimana nanti kesiapan dia menemukan atau bertemu dengan pasien yang sebenarnya gitu. Bedanya apa manekin sama pasien sebenarnya? Kalau manekin ya mungkin karena dia pertama itu kan benda mati, dia nggak punya rasa, tidak bisa berkomunikasi. Lalu juga buatannya mungkin touchingnya beda, rasanya dengan kulit beneran dan kulit yang dari boneka itu agak sedikit berbeda, tapi di situ kita perkuat mengenai SOP-nya. Oh, pantesan sekarang dok saya paham. Kenapa? Dokter-dokter sekarang lebih sadis. Karena dia tidak biasa ada ngedenger jeritan pasien. Yang dipegangnya kan manekin ya. Itu tahap sarjana. Begitu dia main jahit aja, nggak tahu dia manekin, nggak pernah teriak. Gitu kan. Kalau tahap profesi kan orang betulan. Orang betulan. Iya. Iya. Nah ini juga mungkin kalau masalah seperti itu kita bagaimana membimbing mahasiswa tuh punya empati juga termasuknya salah satunya, karena menjadi dokter tuh bukan hanya otak saja, tapi dia harus punya etika, empati seperti itu. Jadi ya mungkin begitu yang kita lakukan sehari-hari di sana gitu. Tapi Dokter Evi bener dia cocok buat masuk ke masalah anti-aging, biomed tadi. Kenapa? Saya tadi perhatiin masih kenceng dia punya pipinya tuh, kulitnya tuh. Itu bukan itu masalahnya. Kamu ada bedanya. Padahal tadi dia bilang udah menopause. Enggak, Frankie, ada bedanya, Frankie. Kalau baju lecak itu gara-gara sering dicuci, nggak pernah diserika. Kalau Dokter Evi suka diserika di salon, Frankie. Kamu tahu, kamu ke salon bilang diserika,
Setrika. Kamu kalau cuci muka nggak disetrika ya kusut lah pasti. Betul nggak dok? Begitu dok. Begitu dok. Nah, aja dok. Ya, Sering disetrika. enggak juga, tapi ya ada skincare aja. Tapi sekarang ada setrika dok lagi. Ya ada. Ada kan? Ada di namanya setrika? radiofrekuensi, bentuknya Cek. seperti orang awam bilang itu adalah setrika wajah. Jadi Setrika. dokter Evi sering disetrika. Enggak. Oh, dokter Jaya tuh suka bikin. Enggak, ini kan gagal. kamu nggak kamu pikir cuma baju aja diserika? Iya. Enggak, muka juga diserika, Franky. Itu dokter Sampai kecantikan serika muka, Franky. Ya itu keluar duitnya banyak lah. Oh, muka nggak banyak. Hobi aja. Hobi ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti dokter Evi hobinya bisa cepat dilaksanakan. Nanti juga kalau mau kasih voucher kasih saya. Siap. Tapi pasien saya rata-rata perempuan, Pak. Enggak, Jadi kalau gimana? cuma perempuan tinggal pakai rok, Franky. Masa sih? Oke dok, jadi dokter Jaya kira-kira ada yang dokter mau ini lagi nih. Saya ngeblank nih kalau sama dokter Evi. Kenapa? Dari sampai sini saya liatin mukanya kenceng banget, jadi otak mau nanya apa lupa. Itu 360, Franky. Oh gitu. Oh, 360, dok. Kurang paham, Dok. Filter. Filter. Ya enggak lah. Ini ampun dari tadi saya bilang ini kan saya deket begini gitu loh. Bahwa kamu nggak tahu ada filter di situ. Iya. Oke dok, nah dokter Evi. Jadi sekarang gini deh, saya mau tanya dokter Evi untuk hal mahasiswa yang dokter Evi ajar sekarang. Itu tadi saya agak prihatin waktu ngedengar ada anak yang sudah semester beberapa gitu kan, akhirnya dia tidak punya minat untuk melanjutkan. Pasti kan ada satu hal yang menurut saya ya enggak mahasiswa yang bermasalah atau hal lain gitu ya. Jadi bagaimana menurut dokter Evi supaya anak-anak itu tidak akan ada timbul lagi yang hal seperti itu? Contoh ya, nggak semua orang tuh bahwa pilihan hidup itu sesuai dengan keinginannya dia, Betul. betul kan? Tapi kadang-kadang ya dijorokin aja sama Tuhan. Jangan Tuhan Ya. jangan disalahin, Franky. Yang jorokin tuh orang tua, pacar, keluarga, Enggak, ini- guru. Bukan, ini pilihannya. Ya enggak, tapi jangan salahin Tuhan dong, Franky. Tapi kita jadinya apa? Itu dijorokin sama Tuhan. Jangan pada Tuhan, kita Ya, sendiri loh, Franky. Artinya gini, seseorang yang pengen jadi tertentu nggak bisa enggak. Kalau Tuhan tuh bilang, udah kamu jadi itu, nggak bisa dok. Ini pengalaman pribadi nih soalnya nih. Jadi keinginan itu boleh, tapi kemudian adalah yang menentukan tuh bos gede di atas gitu. Nah, tapi di luar daripada kita ngomong bos gede kan itu ngomong masalah agama ya, susah tuh bantah-bantahannya. Tapi maksud saya kira-kira ada metode-metode apa yang Dokter Evi di sini bisa sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa itu supaya istilahnya kamu nggak boleh nyerah tengah jalan. Ya, jadi untuk para calon mahasiswa Fakultas Kedokteran, yakinkan bahwa kalau memilih Fakultas Kedokteran itu adalah kesungguhan dari hatinya sendiri dan siap berjuang, karena di dalamnya tentu banyak proses yang harus dijalani. Tapi kalau misalnya suatu saat mengalami kendala, burnout dan sebagainya, kami memiliki tim yang akan membantu para mahasiswa ini untuk mengembalikan kembali mentalnya sehingga tetap enjoy dalam menjalani proses pendidikan. Jadi di Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma tuh ada Tim. timnya Ya, betul. yang istilahnya, soalnya sayang ya, Betul. masuk kuliah di Fakultas Nggak, tapi Kedokteran tuh kadang-kadang- nggak murah. Kadang-kadang nggak bisa diituin juga. Banyak juga mahasiswa saya ya yang begitu itu ternyata dimasukkan ke fakultas kedokteran karena dipaksa sama orang tuanya. Betul. Ya, tapi Nah yang gitu nggak bisa, satu. Yang kedua, dia membayangkan kedokteran seperti ini, begitu sampai situ kok kayak gini gitu loh gitu. Ada juga yang begitu, Franky. Jadi kadang-kadang adalah sekian persen tuh yang seperti itu. Itu kalau menurut saya sih ya tidak masalah. Tapi kalau yang memang cuman gara-gara hal-hal kecil yang masih bisa ditolong, ya itu sangat membantu. Tapi kalau saya boleh punya sedikit bukan himbauan ya, sedikit kasih masukan. Kalau menurut saya kalau ketemu anak-anak seperti itu,
dicoba sampai habis aja dulu. Kecuali memang kemampuannya kurang ya dok ya. Kalau kemampuannya ada cuma masalah dari keinginan, saya punya pendapat ya. Kamu harus lanjutin sampai selesai dulu. Masalah nanti kamu nggak pakai itu gelar, urusan nanti deh. Ya nggak? Karena sayang, fakultas kedokteran itu tidak murah. Oh iya. Ya kan? Jadi kalau nanti, makanya tadi saya bilang itu dijorokin Tuhan. Siapa tahu pada saat nanti udah sampai lulus punya gelar, punya profesi, itu ada hal lain yang membangkitkan ininya dia. Kan menjadi alumni dari fakultas kedokteran tidak harus 100% jadi seorang dokter, bisa dia profesinya bisa iya, jadi seorang peneliti, saintis. Nah, iya, bisa jadi maksud saya gitu. dosen, Paling bisa tidak jadi kan kalau orang lab. Betul. paling tidak kan kalau Betul. ngedengerin curhatnya Dokter Jaya bisa buat cari jodoh. Gitu dok ya? Oh iyalah, kalau dia jadi mahasiswa kedokteran pasti temannya dokter semua. Nah iya, gitu ya. Ya, Dokter To Evi be ya? or Bukan. Kalau Dokter to Evi itu get. Dokter Evi itu gampang. Kalau dia memang nggak usah kuliah di fakultas kedokteran, bisa dipanggilnya Bu Dokter. Benar kan, iya, betul. Dokter Evi? Iya. Caranya? Kalau tidak di fakultas kedokteran, Dokter Evi mau dipanggil Bu Dokter. Sekarang kan dipanggil Bu Dokter kan? iya. Tapi Dokter Evi nggak mau kuliah di fakultas kedokteran. Caranya gimana? Iya. Menikahlah dengan suami dokter. Nah, dengan dokter. Dengan dokter. Kalau ya. suami dokter, Bu Evi iya. kawin sama perempuan itu. Oh iya, sama suami yang seorang dokter. Nah, begitu ya. Ya. Saya jadi bahasa Indonesia baik yang benar. Iya, iya. Oke, oke. Jadi kalau saya punya ini kedengerin kayak tadi tuh jujur aja ya. Aduh, udah masuk nggak sampai kelar karena saya kan dibilang pengen masuk ke fakultas MIPA juga nggak pengen banget. Tapi ya saya sampai selesai aja dulu. Iya. Begitu selesai, ya jadinya apa? Terserah lah gitu. Iya. Toh hidup nggak jelek-jelek amat. Iya. Gitu dari seorang dokter gitu kan ya. Kecuali kayak tadi apa namanya? Kemampuannya Tidak terlalu juga. dipaksain. Kalau dipaksain kan ngeri nanti ke jiwanya rusak ya. Betul. Tapi kalau cuma keinginan doang mah udah tinggal berapa tahun lagi deh. Sebelum jadi mahasiswa mereka juga dites MMPI dulu sih Pak. Jadi secara mental apakah dia kuat, tidak akan melanjutkan proses pendidikan nanti. Di Fakultas Kedokteran Universitas Betul. Gunadarma ini. Betul. Jadi mereka ada tes MMPI dulu, disaring dulu secara mentalnya, ada nggak potensi mental negatif ataupun motivasinya untuk melanjutkan pendidikan nanti. Seperti itu biasanya. Oke, ya jadi mudah-mudahan ya Dokter Evi ya. Kita nggak akan dengar lagi ya yang kayak gitu ya. Sedih ya. Betul kan, sedih ya? Betul, tapi alhamdulillah 3 orang ini sudah selesai sarjana kedokterannya Tuh kemarin. kan. Ya. Terus sekarang dia Sedang koas. jadi artinya dia lanjut kan? Lanjut. Tuh dok. Karena dia mungkin istilahnya begini, pada saat dia seperti itu, mungkin pada saat dia lagi down. Betul. Ya. Nah itu kan perlu didorong. Ya. Gitu. Ya. Ya pada saat orang lagi marahan sama suami atau istrinya pengennya cerai. Ternyata. Begitu udah tenang-tenang, diam-diam lagi, ternyata istri saya cantik, istri saya baik, balik lagi gitu. Ya alhamdulillah karena ada kerjasama dengan tim psikologi itu yang cukup meningkatkan motivasi anak-anak itu yang mahasiswa tadi, lalu juga membantu memanage waktu, terutama menjadi mahasiswa kedokteran kan adalah manajemen dirinya. Manajemen dirinya itu bisa atau tidak untuk mendapatkan tugas yang cukup padat selama proses pembelajaran. Oke dok, jadi ya harapan kita tetap Bu Dokter Evi Maryam ini berkiprah jadi dosen dan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik. Amin. Ya? Bukan hanya banyak tapi lulusan yang baik. Amin. Oke, thank you. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!